Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan kami dari Universitas PSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis penerapan sistem informasi akuntansi pembelian pada PT Capital Nusantara Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu ada Vera Selviana, yang kedua dengan saya Munianti, lalu yang ketiga ada Regina Febiola. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada ruang lingkup. Nah, dalam ruang lingkup ini kami membahas mengenai pembelian spare part kapal. Maka ruang lingkup pembahasan dimulai dari prosedur pembelian, pengiriman barang, pembayaran dan penerimaan barang, serta pembuatan laporan pembelian dan laporan pengeluaran kas. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi yang dipimpin yang pertama yaitu ada komisaris. Nah, di komisaris terdapat dua, yaitu komisaris utama dan komisaris independen. Lalu selanjutnya ada direktur utama, lalu di bawahnya ada direktur marketing. Nah, direktur marketing dibagi dua, yaitu direktur independen dan direktur keuangan. Lalu ada direktur operasional. Nah, di bawahnya ada manajer kontrak, lalu di tengahnya itu ada koordinator internal audit dan staf-staf lainnya yang terdapat di layar. Lalu selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Pada proses ini dimulai dari bagian pembelian melakukan penawaran harga melalui email kepada staf penjualan. Lalu selanjutnya staf penjualan memilih kesepakatan harga, kemudian membalas email harga barang tersebut. Setelah pembelian menerima email balasan, kemudian pembelian eksklusif menghasilkan PO. Selanjutnya, staf penjualan mendapatkan PO melalui email. Kemudian, pihak penjualan mengirim barangnya. Lalu selanjutnya, bagian penerima mendapatkan barang beserta surat. Setelah itu, bagian penerimaan melakukan pengecekan. Nah, kemudian konfirmasi ke pus bahwa barang tersebut telah tiba di perusahaan serta menerima surat jalan pada pembeli. Nah, yang terakhir, setelah itu mengecek pembelian surat jalan serta memberi ACC surat jalan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan beralih mengenai diagram activity sistem berjalan. Dalam menganalisa sistem yang sudah terkomputerisasi, maka diperlukan use case diagram dan juga activity diagram pada perusahaan. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai use case diagram. Use case diagram sendiri memiliki pengertian yaitu pemodelan suatu kelakuan dengan sistem informasi yang telah dibuat. Use case juga mendeskripsikan suatu interaksi antara satu aktor dengan lebih aktor dengan informasi yang telah dibuat. Berikut tampilan use case diagram pada sistem informasi akuntansi pembelian. Setelah menerima informasi mengenai bahan baku yang akan dipesan, bagian admin melakukan login pada sistem dengan menginputkan user ID. Lalu setelah melakukan login, bagian admin juga akan mengelola barang. Maksudnya yaitu bagian admin akan memilih dan melihat barang mana yang akan dibeli nantinya. Jika sudah yakin dengan barang yang akan dibeli, bagian admin bisa langsung membuat pemesanan atas barang tersebut. Untuk mengakhiri sesi tersebut, bagian admin bisa melakukan proses checkout. Lalu selanjutnya yaitu transaksi pembayaran. Setelah melakukan pemesanan atas barang tersebut, bagian admin akan melakukan transaksi pembayaran. Jika sudah melakukan transaksi pembayaran, bagian admin juga akan mengkonfirmasi kembali pembayaran atas barang yang sudah dibeli. Lalu langkah selanjutnya yaitu laporan pembelian. Setelah melakukan pembelian dan juga pembayaran, bagian admin bisa langsung membuat laporan pembelian atas barang yang telah dibeli.
Jika sudah membuat laporan pembelian, bagian admin bisa langsung logout dari sistem. Selanjutnya yaitu mengenai activity diagram. Activity diagram sendiri memiliki pengertian yaitu suatu penggambaran aliran kerja pada sebuah sistem yang ada pada perangkat lunak. Berikut tampilan activity diagram pada sistem informasi akuntansi pembelian. Bisa kita lihat di dalam tabel bahwa bagian gudang akan memberikan informasi mengenai bahan baku yang akan dipesan kepada bagian admin. Lalu setelah menerima informasi tersebut, bagian admin akan menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku. Bagian admin juga akan melakukan penawaran harga melalui email kepada pihak supplier. Lalu selanjutnya, pihak supplier akan menentukan harga deal atas pemesanan barang tersebut. Di sini terdapat tanda segitiga yang berarti jika pihak supplier setuju dengan harga dealnya, pihak supplier bisa langsung membalas email kepada bagian admin. Tetapi jika pihak supplier tidak menyetujui harga deal tersebut, bagian admin bisa melakukan penawaran kembali mengenai harga pemesanan barang tersebut. Karena di kasus kali ini pihak supplier sudah menentukan harga deal, maka pihak supplier bisa langsung membalas email kepada bagian admin. Lalu selanjutnya bagian admin akan menerima email berupa harga barang. Setelah menerima email berupa harga barang, bagian admin juga akan membuat purchase order kepada pihak supplier. Lalu selanjutnya pihak supplier akan menerima purchase order tersebut. Setelah menerima purchase order, pihak supplier akan mengirim informasi kepada bagian pengiriman mengenai pengiriman barang kepada perusahaan. Lalu selanjutnya, bagian pengiriman akan melakukan pengiriman barang tersebut kepada perusahaan. Jika barang sudah sampai, maka bagian gudang akan menerima barang dan juga surat jalan. Lalu selanjutnya, bagian gudang juga akan melakukan pengecekan atas barang masuk, dan juga membuat laporan barang masuk, dan juga mengirim surat jalan kepada bagian admin. Lalu langkah terakhir yaitu bagian admin akan menerima laporan atas barang masuk dan juga menerima surat jalan. Setelah menerima laporan barang masuk dan juga surat jalan, bagian admin bisa mengecek kembali laporan barang masuk tersebut dan juga menyetujui surat jalan. Selanjutnya yaitu mengenai dokumen masukan dan juga dokumen keluaran. Hal pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai dokumen masukan. Dokumen masukan sendiri memiliki pengertian yaitu semua dokumen yang digunakan sebagai bahan dasar untuk memperoleh data-data ataupun informasi yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran atau yang biasa disebut dengan output. Dokumen masukan pada sistem informasi pembelian PT CNI yaitu faktur penjualan. Fungsinya yaitu sebagai bukti pembayaran barang. Sumbernya yaitu berasal dari pihak supplier, tujuannya untuk PT CNI, media yang digunakan yaitu kertas, jumlahnya yaitu 1 lembar, frekuensinya setiap ada transaksi pembayaran barang, dan bentuk dokumen yang digunakan yaitu lampiran A-1. Berikut contoh dokumen masukan pada PT CNI. Inilah tampilan dokumen masukan yang ada pada PT CNI. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai dokumen keluaran. Dokumen keluaran sendiri memiliki pengertian yaitu segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen. Dokumen keluaran juga merupakan hasil atas catatan laporan. Dokumen keluaran yang digunakan pada sistem informasi pembelian PT CNI yaitu merupakan dokumen purchase order. Fungsinya yaitu sebagai bukti pemesanan. Sumbernya yaitu dari admin, tujuannya untuk pihak supplier, media yang digunakan yaitu kertas, jumlahnya yaitu 1 lembar, frekuensinya yaitu setiap ada pemesanan barang, dan bentuk dokumennya yaitu lampiran A-2. Berikut contoh dokumen keluaran pada sistem informasi pembelian PT CNI. Inilah dokumen keluaran pada PT CNI. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan pokok. Pada PT CNI sendiri, perusahaan tersebut sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Meskipun begitu, bisa saja terjadi beberapa permasalahan pokok yang terjadi pada sistem yang sudah terkomputerisasi.
Berikut permasalahan pokok yang mungkin saja terjadi, yaitu masih adanya kekurangan dalam pengolahan data seperti memasukkan data barang yang kurang benar sehingga informasi data barang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Lalu permasalahan pokok yang kedua yaitu mengenai keamanan dokumen yang tidak terjamin, dikarenakan apabila sewaktu-waktu timbulnya error pada komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu ada dua. Di sini yang pertama, sebagian besar aplikasi bersifat rutin untuk memastikan kesesuaian dengan jadwal produksi, mengerjakan ulang data, atau meminta bentuk laporan baru pada saat sistem berjalan. Secara keseluruhan, sistem komputerisasi dinilai memang lebih cepat dan lebih efisiensi daripada sistem manual. Dan juga tingkat kesalahan bisa dipertipis dan bisa mempercepat angka kinerja pegawai. Yang kedua, salinkan dokumen asli kepada perangkat lunak, ditempatkan yang aman, cadangan file secara teratur, kemudian uji dan verifikasi sehingga pencadangan merupakan salinan lengkap yang asli. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan di sini kita ada dua. Sistem merupakan komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pembelian merupakan suatu aktivitas operasional dalam perusahaan dalam pengadaan barang yang dapat digunakan untuk kebutuhan perusahaan atau dapat dijual kembali oleh pihak lain. Yang kedua, pembelian atau purchasing merupakan bagian dari ekonomi yang kita lakukan setiap harinya. Pembelian dilakukan karena kita membutuhkan barang atau jasa tersebut untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Fungsi ini dibebani tanggung jawab untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas bahan-bahan yang tersedia pada saat waktu yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai dan harga yang berlaku. Kita masuk saran. Saran di sini ada 3. Yang pertama, apabila sistem yang baru berjalan, maka perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem untuk selanjutnya diadakan perbaikan sesuai perubahan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan terhadap peralatan komputer dengan baik dari segi perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak software sehingga perancangan sistem komputerisasi akan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pemasangan antivirus pada tiap-tiap komputer. Di sini ada daftar pustaka, ada 4. Kita ambil dari ejournal.unsat.ac.id. Yang kedua dari www.journal.id. Yang ketiga itu dari eosteknologi.com. Yang keempat dari ejournal.waj.ac.id. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Asadul Usud Lueratan yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk membantu kelompok 11 dalam menyelesaikan makalah penelitian mengenai analisa sistem informasi pembelian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.